membuat tahu Jakarta adalah merupakan kota yang hening dan gelap. Pada abad 12, yaitu pada saat Kerajaan Sunda kemudian membuat pelabuhan, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, barulah Jakarta menjadi lebih ramai dan menjadi pelabuhan internasional pada saat Tompires sesuai dengan catatan perjalanannya, yaitu dari Tompires dari bangsa Portugis. Kemudian abad 16 menjadikan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pelabuhan internasional. Marilah kita menyusuri sejarah jejak-jejak Jakarta atau Batavia pada saat itu dengan mengunjungi Museum Sejarah Jakarta. Di seberang sana kita lihat ada sebuah rumah atau bangunan yang dinamakan Toko Merah. Toko Merah ini adalah suatu bangunan bersejarah juga pada zaman VOC. Didirikan pertama kali pada tahun 1730 oleh Gustav Willem Baron van Imhoff sebelum menjabat Gubernur Jenderal sebagai tempat tinggal dengan luas area 2.455 meter persegi. Gubernur Gustav Willem Baron van Imhoff ini, bangunan yang terkenal yang dia dirikan adalah Istana Bogor pada tahun 1745. Gedung ini juga tempat pertama dirintisnya pertanian, kemudian kantor pos pertama juga di Batavia, dan surat kabar pertama di Batavia juga pertama kali dirintis di dalam gedung ini atau Toko Merah ini. Salah satu ruangan di Museum Jakarta menyimpan karya mural seniman Haryadi F. Mural yang menggambarkan suasana bangsa Eropa abad ke-18 ini tidak terselesaikan hingga sang maestro meninggal dunia. Kini ruangan tersebut tidak dibuka untuk umum. Seminar, sempat seminarkan tadi kan dilihat kelembapan dari Depok ini sudah digabung ini. Bukan, mural itu tulisannya. Mural itu nama tulisan juga. Dalam bahasa Jepang juga. Jadi produksinya Pak Haryadi. Atau Museum Sejarah Jakarta. Nah, siapa bisa tulis tangan ya? Pada tanggal berapakah museum ini didirikan dan oleh siapa? Saya Pak Iksan Soekarno. Salah, ayo. Pada berapakah museum sejarah Jakarta ini didirikan dan oleh siapa? Itu ulang tahun Jakarta. Saya betul Jakarta. Yang menjabat namanya Bapak Alisa Sadiki. Siapakah pahlawan nasional kita yang pernah disejarahkan oleh wujudnya di Siapa Pak? Pak siapa? lagi ya Pak? Yang udah tadi. Wah, masa nanya sama aja. Kamera di mana terus? Untung. Kehidupan bangsa ini kan penting nih Bu ya, apalagi sekarang ini kan televisi banyak yang itu tadi belum tahu sejarahnya, mungkin tahu gedungnya, tapi bagaimana sejarah Jakarta ini Ibu gampang di tempat ini beliau. Ya mungkin dari Ibu bisa menceritakan sedikit deh tentang bagaimana Pangeran Diponegoro kenapa ditempatkannya di sini gitu. Aduh, kayaknya saya Pangeran Diponegoro ini kan pada saat karena sebenarnya
Penahanannya itu siasat dari Nanda. Sebenarnya Pangeran Diponegoro waktu perang dengan Belanda di daerah Jawa itu ya, itu kan sudah di atas angin. Oh, sebetulnya sudah di Iya, atas sudah angin di atas ya? angin, sudah hampir mencapai kemenangan dia. Iya. Cuma dengan siasat Belanda untuk mengadakan semacam perundingan, ternyata tidak perundingan tapi malah ditahan. Nah, dengan adanya ditahan, dibawa ke Jakarta, disinilah ditahannya Pangeran Diponegoro, karena beliau seorang pangeran, tidak ditahan dalam penjara tapi di ruangan sendiri. Jadi dipisahkan dari yang umum ya? Iya, dipisahkan dari umum karena termasuk seorang pangeran, jadi tidak seperti dia hukuman yang lain. Selain beliau itu Pengikutnya. ada pengikutnya juga di sini? Kiai Maja. Oh, di sini juga sama ditempatkan ya? Tidak di sini. Di mana? Di penjara sebelah. Oh, jadi dipisahkan. Kiai Maja dan Pangeran Diponegoro ya? Pengikutnya banyak sekali. Ada lukisan dari Haryadi ya, lukisan Haryadi bisa dilihat di ruang. Karyawan Saleh. Orang Penangkapan Pangeran Diponegoro. Bisa dilihat di ruang Di atas ya. Oh, begitu ya. Itu yang. Jadi kira-kira berapa orang tuh Bu yang dibawa ke sini tuh pengikutnya? Saya tahu sih saya Belum tahu persis ditanya, sejarahnya belum tahu persis, cuman banyak sih pengikutnya sampai dibawa ke Manado juga ikut serta. Oh, semua ikut serta. Makanya di sana ada kampung Jawa, itu adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro di daerah Tondano ya. Oh, begitu. Iya. Kalau keluarganya Bu dibawa ke sini nggak Bu? Istrinya Mas ikut. Ikut istrinya. Jadi ikut terus kemudian dibawa ke sana juga. Akhirnya meninggal di Ujung Pandang ya. Ujung Pandang. Selain Pangeran Diponegoro, maksudnya yang Pangeran Diponegoro dan pengikutnya, ada pahlawan lain nggak Bu yang Untung di sini? Suropati, tapi berhasil meloloskan diri. Oh, untuk Suropati? Iya. Berhasil meloloskan diri? Iya. Kira-kira berapa lama beliau sempat ditahan di sini? Mungkin nggak lama sih ya, karena sempat meloloskan diri. Oh, hebat ya. Kemudian Cut Nyak Dien nggak selama di sini, hanya sekitar 1 hari langsung pulang. Oh, Cut Nyadin juga sempat dibawa ke sini dulu ya? Iya. Tiga yang kita tahu dari deskripsi historik ini. Tapi kalau mereka tempatkannya di bawah atau di sini juga Bu? Kalau Cut Nyak Dien mungkin, kalau untuk Suropati karena merupakan budak mungkin di bawah ya. Oh, begitu. Mas dulu kan budak dari seorang saudagar Belanda. Nah, sempat mengadakan perlawanan, tapi sempat meloloskan diri. Berhasil meloloskan diri dan sempat daerah Kartosuro dia ikut menyerang Kapiten Tek. Iya, membunuh ya, itu termasuk Kapitan Tek. Oh, begitu. Setelah dari sini tuh ya? Dari sini, setelah meloloskan, akhirnya terakhir di Bali atau Pasuruan ya? Pasuruan ya? gelar Suropati. Di sana baru dapat gelar. Iya, dapat gelar. Jadi itu dia. Memang banyak sebenarnya yang bisa diungkapkan dari museum ini ternyata. Betul. Yang bukan hanya sekedar Jakarta dan Jakarta aja. Pernah menyerang di sini, prajuritnya. Posisinya di sini gitu. Pernah menyerang dan gedung ini sempat terbakar. Oh, gedung ini sempat terbakar pada saat 2 tahun menyerang Batavia. Sultan Agung menyerang di sini. Tapi prajuritnya, baik yang dari mana ya, Karisidenan Tegal, Banyumas, terus Inilah perpustakaan di Museum Fathahillah Jakarta, atau sebenarnya adalah Museum Sejarah Jakarta. Di sini adalah perpustakaan tempat di mana dahulu pernah Pangeran Diponegoro ditempatkan pada saat dipenjarakan oleh pihak Belanda. Selama 1 bulan beliau pernah berada di sini. Memang beliau dipisahkan dari tahanan-tahanan yang lain berada di tahanan penjara bawah tanah. Sementara kalau untuk Pangeran Diponegoro ditempatkan di ruangan ini karena beliau termasuk dalam tahanan sebagai tahanan politik
Pangeran Diponegoro dibedakan dengan tahanan-tahanan biasa yang lain yang kebanyakan mereka adalah para budak-budak saat itu pada zaman Hindia Belanda. Di perpustakaan ini tersimpan buku-buku peninggalan pada masa Belanda, yaitu merupakan buku-buku hukum dan juga buku-buku tentang perjalanan orang-orang Belanda yang pertama kali masuk ke Nusantara. Van Lieshoten, yaitu orang Belanda yang masuk ke Nusantara ini ikut dalam pelayaran kapal-kapal Portugis. Di sini ada buku-bukunya. Kemudian buku-buku yang lain adalah buku-buku sejarah, babat-babat legenda Nusantara ini dari seluruh Nusantara. Meriam Ki Jagur adalah salah satu koleksi museum Jakarta. Dibuat pada abad ke-16 dengan bobot sekitar 3,5 ton. Meriam ini diboyong ke Batavia oleh Belanda pada tahun 1641 setelah mengusir Portugis dari Malaka. Tapi kalau dari Portugis ini artinya itu untuk mengusir roh jahat. Dari Portugis itu untuk mengusir roh jahat itu ada simbol tangan yang disebut simbol kejepit. Karena lahir karena bentuk kesuburan. Ya. Maka dari itu setelah sudah bisa jari itu pemegang yang disebut, lain dari kesuburan, lambang kejayaan dan kehebatan. Bisa perang, bisa menulis, bisa sesuatu. Dinding yang dibuat oleh Sujoyono melukiskan tentang lukisan pada masa Sultan Agung menyerang ke Batavia. Di sini digambarkan Sultan Agung dari Mataram. Kemudian di bagian tengah adalah pada saat Sultan Agung bersama pasukannya menyerang Batavia. Sementara di sebelah paling kanan adalah lukisan J.P. Kun dan Kiai Ronggo, yaitu Bupati Tegal, yang diutus oleh Sultan Agung untuk menyelidiki benteng-benteng Belanda yang ada di Batavia untuk persiapan menyerang Belanda pada tahun 1628. Pada masa penyerangan Sultan Agung ke Batavia, sebenarnya sudah mau beroleh kemenangan pada saat itu, akan tetapi kemudian Belanda membuat suatu rencana dengan mengotori sungai-sungai yang ada di Jakarta ini atau Batavia ini dengan kotoran-kotoran manusia, sehingga sungai-sungai tersebut tercemar dan menimbulkan banyak wabah kolera pada saat itu. Sementara gedung ini, museum ini pernah terbakar pada masa penyerangan Sultan Agung dari Mataram tersebut. Kita lihat ruangan yang lain. Oke, akhirnya perjalanan kita di Museum Sejarah Jakarta ini harus berakhir. Tapi kita sudah mengelilingi semua bagian museum dan sudah paling tidak sedikit kita bisa mengenal bagaimana sejarah Jakarta dan sejarah dari Museum Sejarah Jakarta ini. Kita dari tim Penantra mengucapkan semoga semakin jaya dan bagus museum ini. Mungkin ada kata atau pesan-pesan dari Mas untuk para pemirsa. Iya, pesannya supaya mereka lebih aktif aja untuk sering berkunjung museum dan sering mencintai budaya serta sejarahnya bangsanya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai mereka melupakan sejarah yang ada dan merusak, itu aja. Ya. Itu yang sangat penting. Nah, itu aja. Oke. Saya Santi Widianti dari Pravita Ganatri dan Agus Dodi Rismanto-Handi melaporkan untuk Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra Nasionalis Nusantara di Museum Sejarah Jakarta. Oke, Oke, mau tunggu.